Baik, selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Pagi, Oke, Bu. silakan on cam ya semuanya. Oke, baik. Ibu akan share screen sebelum perkuliahan kita mulai. Ada terkendala untuk topik sebelumnya? Sudah dipastikan diisi post-test dan pretestnya ya. Oke, kalau begitu ini kan kita masuk kepada topik yang kelima. Untuk topik yang keempat sebelumnya adalah tentang berpikir positif. Kira-kira ini apa sih pendapat kalian tentang berpikir positif? Coba dulu ya, siapa di sini? Di on kan ya kameranya. Ini semua di sini mati semua nih. Ibu nggak kelihatan nih jadi wajah-wajah kalian nih. On kan kameranya. Oke. Silakan Permata, apa itu contoh dari berpikir positif menurut kamu? Menurut saya contoh dari berpikir positif itu, Bu, seperti gimana ya, Bu? Berpikir positif terhadap seseorang itu seperti kita tidak uh, kita berpikir positif kepada teman, misalnya seperti mungkin dia berbuat baik kepada kita itu memang betul baik, Bu, gitu. Kok menurut saya berpikir positif, atau kita tidak bisa melihat karakteristik seseorang berpikir negatif, Bu. Baik, jadi berpikir positif itu bisa kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita coba dari diri kita sendiri ya. Jadi ketika orang lain melakukan sesuatu terhadap kita, gitu kan, kita coba dulu ambil dari sisi positifnya seperti itu. Apa alasan dia melakukan hal tersebut? Kenapa, gitu ya? Dan lebih baik lagi kalau kita memang menggunakan pemikiran kita yang positif ya pada siapapun. Kenapa? Karena dampaknya juga akan sangat baik bagi diri kita sendiri seperti itu. Nah, jadi memang segala sesuatu kegiatan itu harus kita lakukan dengan aura-aura yang positif dulu nih. Pertama itu adalah berpikir positif, yang hal yang paling kecil yang bisa kita lakukan gitu ya. Nah, oke, Ibu akan masuk ke dalam topik yang kelima. Terima kasih ya untuk Permata. Dan yang lainnya silakan on cam dan matikan mic-nya. Mic-nya di-mute-kan, tapi kameranya di-on-kan. Oke, baik ya. Di sini Ibu akan share screen untuk topik yang kelima. Nah, sesuai dengan buku kita, buku panduan, di sini topik yang kelima itu adalah tentang kepribadian. Oke. Di sini ada pretestnya, pastikan nanti setelah Ibu selesai melaksanakan Zoom meeting ini, kalian harus mengisi pretest dan post-testnya ya. Karena itu nanti akan Ibu nilai. Dan di sini ada pengertian kepribadian. Kepribadian atau personality itu bukan sebagai bakat kodrat nih, melainkan terbentuk oleh proses sosialisasi. Nah, kepribadian merupakan kecenderungan psikologis seseorang untuk melakukan tingkah laku sosial tertentu, baik berupa perasaan, berpikir, bersikap, dan berkehendak maupun perbuatan. Nah, jadi di sini kalian nanti bisa baca kembali. Di sini ada pengertian kepribadian menurut beberapa para ahli. Nah, di sini kalau dari Abraham Maslow ini berpendapat bahwa setiap individu mempunyai potensi-potensi. Sebentar ya, ini ada yang mau masuk. Memiliki potensi-potensi, mereka mampu melihat hidup secara jernih, melihat hidup secara apa adanya, bukan menurut keinginan mereka, tidak bersikap emosional dan objektif terhadap hasil penglihatannya. Berbagai pandangan Abraham Maslow mengenai kebutuhan manusia, maka ada beberapa ciri atau tanda individu yang telah mencapai titik puncak aktualisasi adalah sebagai berikut. Nah, dari contoh bersikap objektif dan tidak emosional ini maksudnya adalah pribadi yang teraktualisasi memiliki kemampuan
dalam melihat kehidupan secara jernih, melihat hidup bukan karena keinginannya, melainkan karena kewajibannya. Jadi ini sangat penting sekali ya kita terapkan dalam diri kita. Jadi kita kalau hidup itu untuk siapa? Untuk diri kita. Jalankan kewajiban yang memang kita inginkan, bukan yang orang lain inginkan gitu ya. Dan mereka itu tidak emosional, bersikap objektif terhadap apa yang diamati. Nah, jadi orang seperti itu. Terus selanjutnya adalah memiliki pengertian tentang benar dan salah. Bentar, ini lagi yang mau join. Selanjutnya memiliki sifat rendah hati. Ini sangat penting sekali nih. Kalian pahami kenapa? Di sini dijelaskan kepribadian yang teraktualisasi memiliki sifat rendah hati. Mampu mendengarkan orang lain dengan rasa rendah hati dan penuh kesabaran. Mau mengakui bahwa banyak kelemahan yang dimiliki. Mereka tidak tahu segala-galanya, orang lain akan mampu mengajar mereka sesuatu yang ia tidak miliki. Nah, jadi di sini kita harus memiliki sifat yang rendah hati juga. Terus terhindar dari gangguan psikologis. Nah, gangguan psikologis itu seperti rasa cemas, frustasi, terus konflik-konflik yang terjadi pada diri kita gitu yang secara berlebihan gitu kan. Itu akan mengganggu secara mental psikis kita untuk kita akan sulit nanti beraktivitas di luar sana kalau psikis kita juga terganggu gitu ya. Jadi kalau bisa hindarilah dari gangguan psikologis itu sendiri. Nah, terus mengabdikan hidupnya untuk pekerjaan bisa juga kalau seperti ini. Pribadi yang teraktualisasi memiliki sikap hidup yang dinamis, cinta terhadap pekerjaan, serta memiliki loyalitas yang tinggi. Nah, jadi kalau kalian mengaplikasikannya ke kehidupan kalian adalah cintailah apa namanya perkuliahan kalian itu ya. Jadi jangan nanti Bu, saya tidak suka kelas hitungan. Jadi kalau kita sudah menanamkan dalam diri kita sendiri, saya tidak suka kelas perhitungan. Jadi mau bagaimanapun pelajaran yang di-share sama dosen, itu akan sulit masuk ya, akan sulit masuk ke dalam pikiran kita. Kenapa? Karena kita sudah mengatakan dalam diri kita bahwasannya kita tidak suka kelas-kelas yang berhitung gitu. Jadi kalau bisa sebisa mungkin ciptakanlah pola pikir kita yang positif karena akan diterima juga yang positif oleh tubuh kita sendiri gitu. Nah, selanjutnya adalah memiliki kreativitas, terus memiliki spontanitas. Nah, apa beda kreativitas sama spontanitas? Nah, kalau di sini kreativitas itu adalah sifat yang terkait dengan kreativitas seperti fleksibel, spontanitas, memiliki keberanian, tidak takut membuat kesalahan, penuh keterbukaan gitu ya. Kerendahan hati juga masuk ke dalam kreativitas. Terus pribadi yang demikian tidak kehilangan dalam melakukan pendekatan sehingga sosialisasi menjadi positif gitu. Nah, terus kalau spontanitas itu sendiri, nah sebenarnya hampir sama nih dengan kreativitas. Spontanitas ini adalah pribadi memiliki sifat yang ekspresif, wajar, dan polos. Perilakunya dikerjakan apa yang ada sesuai dengan keadaan dirinya. Jadi dia memang bersikap spontan ya kan. Nah, terus bukan untuk mencari penghargaan nih, melainkan apa yang dilakukan merupakan spontanitas yang memang dia miliki dalam dirinya. Terus di sini dia jelaskan juga adanya kadar konflik yang rendah. Nah, pribadi yang teraktualisasi memiliki kepercayaan serta penghargaan diri yang tinggi. Mereka tidak berpegang melawan diri, pribadinya menyatu sehingga kadar konfliknya rendah. Jadi coba menerima memang keadaan, contohnya ini seperti ini ya, kalau dalam kehidupan sehari-hari. Kalian umpama nih, kamu bekerja di perusahaan A yang gajinya 5 juta, sedangkan teman kamu bekerja di perusahaan B yang gajinya 10 juta. Nah, ketika kamu tahu teman kamu memiliki income, pendapatan lebih tinggi, maka kamu tidak bisa menerima kenyataannya. Padahal apa namanya tamatan sama, jurusannya sama gitu kan dari S1-nya Unpri, tapi kenapa dia lebih maju ya daripada aku? Kenapa dia lebih bisa mendapatkan income lebih banyak daripada aku, gajinya lebih besar. Nah, berarti itu adalah dia menanamkan konflik terhadap dirinya sendiri, tidak menerima gitu kan, tidak berbesar hati. Nah, itu tidak boleh seperti itu ya. Karena apa? Karena di sini memang dijelaskan harus memang kita kendalikan diri kita supaya
jangan berkonflik terutama kepada diri sendiri kan. Karena nanti setiap kegiatan aktivitas yang akan kita lakukan akan berantakan kalau kita menciptakan konflik dalam diri kita sendiri gitu. Nah, kalau bisa jangan berpikir seperti itu. Makanya di sini diajarkan bagaimana cara-cara untuk berpikir positif ya. Berpikir positif, terus menerima memang kenyataan yang terjadi dalam diri kita dan coba menciptakan peluang nih, peluang yang ada, potensi-potensi yang ada dalam diri kalian, ciptakan jadi peluang gitu ya, agar nanti kalian bisa mewujudkan keinginan-keinginan kalian. Nah, terus di sini di poin 52 ada karakteristik pribadi yang sehat. Nah, oke, yang pertama, bersikap realistis terhadap diri sendiri. Nah, kepribadian di sini Bu baca nih ya. Kepribadian seseorang biasanya tidak lepas dari dua sisi nih, baik dan buruk, sehat dan tidak sehat. Nah, kali ini akan diulas tentang ciri-ciri kepribadian yang sehat. Nah, kepribadian yang sehat itu adalah yang pertama, bersikap realistis terhadap diri sendiri ya, seperti Ibu sampaikan sebelumnya ya. Ya, ini juga disampaikan harus bersikap realistis nih terhadap diri sendiri nih. Nah, seseorang dengan kepribadian yang sehat mau menilai diri sendiri di setiap keadaan. Jadi kalau kita punya kesalahan nih kan, jangan kita langsung ujuk-ujuknya nyalahin orang lain. Coba kita koreksi dulu nih, di mana letak kesalahannya ada nggak pada diri kita. Nah gitu ya. Kenapa? Karena kita harus mau menilai diri kita sendiri dulu sebelum kita menilai orang lain gitu. Dia juga tidak bersikap egois di mana berusaha membela diri untuk terlihat benar di mata semua orang. Nah, inilah dikatakan kita harus memang menilai diri sendiri dulu sebelum kita menilai orang lain. Dan dia akan melihat segala sesuatu dari kacamata yang realita atau realistis sehingga menjadikannya pribadi yang bijak dan dewasa. Jadi kalau kita sudah bisa menilai diri kita sendiri, kita juga bisa mengontrol emosi, ya kan? Tidak gampang terprovokasi dan itu sangat penting sekali loh kalian gunakan nanti kalian aplikasikan ketika kalian nanti sudah bekerja di luar sana kalau kalian itu gampang terprovokasi maka kalian akan sulit gitu, akan sulit mengejar karir gitu kan, karena sibuk terprovokasi oleh teman, nanti teman nggak suka dengan atasan seperti ini, kalian juga ikutan tidak suka, padahal kalian tidak punya masalah dengan atasan tersebut. Nah, seperti itu. Jadi kalian harus bisa bersikap realistis ya terhadap diri sendiri. Yang kedua, di sini menerima keadaan diri sendiri apa adanya. Yang ketiga, bertanggung jawab. Nah, kalian sendiri bisa baca di sini ya keterangannya. Yang keempat, tidak bereaksi berlebihan atas kemenangan atau kegagalan sekalipun. Nah, jadi kalau kita menang dan gagal itu reaksinya nggak perlu berlebihan ya. Jadi memang di sini dijelaskan saat dirinya mendapatkan suksesan, ia bersikap sewajarnya dan tidak menyombongkan diri atas apa yang telah ia wujudkan. Walaupun memang misalkan nih kita naik jabatan gitu kan, atau kalau kalian ini dapat IPK yang tinggi gitu kan, enggak seharusnya bersikap yang berlebihan. Boleh membanggakan diri, sangat boleh sekali gitu ya, tapi balik lagi ada batasan yang tidak berlebihan. Karena apa? Karena nanti akan merugikan diri kalian juga kan kalau bersikap sesuatu yang berlebihan. Nah, yang kelima, tahu apa yang harus dan tidak dilakukan. Ini sangat penting ya. Jangan semuanya mau kalian lakukan tanpa kalian tahu nih maksud dari apa-apa saja yang perlu kalian lakukan. Jadi, jangan semuanya kalau diperintahkan, semuanya kalian bilang iya tanpa kalian tahu itu apa gitu ya. Jadi kalian harus lihat dulu nih, apa dan tidak yang harus dilakukan, baik dalam diri sendiri, pekerjaan, perkuliahan, dan lain sebagainya. Yang keenam, matang dari segi emosional. Mampu mengendalikan diri setiap situasi dan kondisi, meski itu genting sekalipun. Dan juga dirinya tidak mudah terpancing dalam emosi yang negatif, serta mampu menahan diri di setiap keadaan sehingga menjadikannya memiliki kontrol diri yang baik. Jadi ini sangat penting, matang dari segi emosional juga. Ya, jangan gampang sekali tersulut emosi nih, sumbu pendek ya kan. Nanti terprovokasi langsung emosional padahal belum tentu kejadiannya seperti apa tapi sudah emosi duluan, jadi nggak boleh. Terus
memiliki rasa simpati dan empati pada sesama. Harus memiliki jiwa sosial dan memiliki pegangan hidup yang ia percaya dan yakini. Serta yang terakhir adalah bahagia dalam menjalani kehidupannya. Oke, sebelum Ibu masuk nih ke poin selanjutnya, di poin ini ada yang ingin bertanya? Ibu buka untuk sesi diskusi kita ya, sesi diskusi dan sesi tanya jawab. Silahkan bertanya dulu kalau ada yang ingin ditanyakan. Sambil itu ini Ibu absensi ya. Di sini Ibu catat nih siapa yang masuk hari ini, yang join untuk kelas ini. Oke. Ada yang ingin bertanya? Atau sudah dipahami? Mudah dipahami? Ibu rasa memang mudah ya, karena mata kuliahnya memang mata kuliah yang enjoy banget. Ada yang ingin ditanyakan? Oke, siapa ini? Untuk satu. Untuk saat ini enggak ya. Oke, Ibu langsung ke poin selanjutnya yaitu 53 faktor yang mempengaruhi kepribadian. Nah, jadi di sini ada dua faktor nih, faktor genetik dan faktor lingkungan. Faktor genetik adalah faktor pembawaan. Yang kedua adalah faktor lingkungan. Nah, Ibu jelaskan yang faktor genetik dulu nih. Faktor genetik adalah faktor di mana masa dalam kandungan saat sebagai proses yang kritis dalam perkembangan kepribadian. Karena nggak hanya sebagai alat pembentukan pola-pola kepribadian, tetapi juga sebagai masa pembentukan kemampuan yang menentukan jenis penyesuaian individu terhadap kehidupan setelah kelahiran. Jadi memang kepribadian itu dibentuk bahkan sebelum kita semua lahir. Kenapa? Karena ada faktor genetik atau faktor pembawaan. Nah, yang kedua, faktor yang menentukan lagi adalah faktor lingkungan. Setelah memang pembawaan genetik kita seperti apa, yang sebenarnya paling besar mendukung adalah faktor lingkungan. Kenapa? Di sini ada penjelasannya, ada 3 faktor yang paling penting mendukung terbentuknya kepribadian kita sebagai pribadi yang positif kah, sebagai pribadi yang negatif kah, pribadi yang baik atau tidaknya, itu tergantung dari faktor-faktor lingkungan gitu ya. Selain faktor genetik tadi ya, karena genetik kan memang bawaan, tetapi masih bisa diasah dan dipola lagi dengan faktor lingkungan ini. Yang pertama itu ada faktor keluarga. Jadi kan faktor keluarga ini dipandang sebagai penentu utama pembentukan kepribadian anak. Ini ibu bahas dari masalah anak ya, karena ini kan penentunya dari genetik awalnya. Terus faktor lingkungan ini yang pertama adalah pembentukan kepribadian adalah faktor keluarga. Alasannya kenapa? Karena keluarga merupakan kelompok sosial pertama yang menjadi pusat identifikasi anak. Jadi anak itu banyak menghabiskan waktunya itu sama keluarganya, sama orang tuanya, orang-orang terdekatnya ya pastinya. Jadi dia akan melihat ini, menyaksikan bagaimana cara ayah dan ibunya berbicara, bagaimana cara ayah dan ibunya menyelesaikan suatu masalah, berkomunikasi itu seperti apa gitu ya. Lemah lembutkah atau menggunakan nada tinggikah atau kalau bisa nih ya, karena kalau anak-anak itu memang sistemnya dia melihat dan mencontoh kalau masih anak-anak. Kenapa? Karena itu yang dia lihat, itu yang akan terekam ke dalam pikirannya dan itu yang akan diaplikasikan untuk selanjutnya. Kalau dia lihat ibunya dan ayahnya selalu memang berkasih sayang, bicaranya juga lemah lembut, maka dia akan kepada orang lain juga seperti itu gitu ya. Tapi kalau sudah dilihat dari dalam keluarganya sendiri udah penuh kekerasan, ngomong juga kasar dan lain sebagainya, maka dia mungkin mengaplikasikannya keluar juga akan menjadi seperti itu. Kenapa? Karena faktor lingkungan yang terdekat adalah keluarga. Keluarga mencerminkan perilaku yang akan anak gunakan nanti di luar rumah. Ya, jadi itu faktor keluarga sangat penting sekali. Nah, di samping itu keluarga juga dipandang dapat memenuhi kebutuhan manusiawi nih, terutama bagi perkembangan kepribadiannya dan mengembangkan ras manusia. Apabila anak dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasarnya, maka anak cenderung
berkembang menjadi pribadi yang sehat. Ini juga sangat penting nih faktor apa namanya kebutuhan dasar seperti asupan makanan, terus juga asupan gizi dan nutrisi yang lainnya juga harus terpenuhi. Kenapa? Karena yaitu untuk menjadi pribadi yang sehat kan bukan hanya dibutuhkan akal yang sehat, tapi juga harus tubuh yang sehat. Jadi faktor keluarga ini adalah memang faktor yang paling mendasari dari faktor lingkungan tersebut ya. Selanjutnya, suasana keluarga sangat penting bagi perkembangan kepribadian anak. Seorang anak yang dibesarkan dalam lingkungan keluarga yang harmonis dan agamis, maka perkembangan anak tersebut cenderung positif. Nah, ini juga dijelaskan ya, Ibu jelaskan tadi. Jadi di sini memang lingkungan keluarga ini sangat berperan penting ya untuk perkembangan si kepribadian tadi. Nah, yang kedua ada faktor kebudayaan. Setelah faktor keluarga, faktor penentu selanjutnya adalah faktor kebudayaan. Kebudayaan adalah suatu masyarakat memberikan pengaruh terhadap setiap warganya, baik yang menyangkut cara berpikir, cara bersikap, cara berperilaku, ya itu pasti berbeda ya, karena kalau udah bahas tentang kebudayaan nih kan, terus pengaruh kebudayaan terhadap kepribadian dapat dilihat dari perbedaan masyarakat modern yang budayanya maju dengan masyarakat primitif yang budayanya masih sederhana. Mungkin bukan primitif ya, masyarakat masih dalam masyarakat berkembang, masyarakat modern, atau kita tidak boleh sebutkan masyarakat primitif ya, yang budayanya juga masih sangat sederhana gitu, masih menjunjung tinggi mungkin nilai norma-norma yang berlaku. Kita bisa lihat ya, budaya Indonesia dengan budaya orang Barat itu sangat berbeda. Terlihat dari segi cara berpakaian, cara mungkin kalau orang di luar sana itu jauh lebih cuek ya. Kalau kita masih ada rasa tenggang rasanya, masih peduli terhadap sesama kita gitu kan. Tapi kalau di sana memang ada memang beberapa segi yang harus kita contohkan, seperti memang mereka berkembang di bidang teknologi dan lain sebagainya memang harus kita tiru dan juga memang harus kita kejar, tetapi tidak pula kita meninggalkan kebudayaan-kebudayaan yang memang sudah melekat dalam diri kita. Kenapa? Karena kita ambil sisi positifnya juga. Kita memang mengikuti norma-norma yang berlaku, terus kan kita juga mengikuti hukum-hukum yang berlaku, pasti juga tidak akan merugikan diri kita sendiri gitu. Nah, yang selanjutnya adalah sekolah. Balik lagi ya ke kebudayaan, Ibu ingin membahas sedikit kenapa Ibu bilang kita mengikuti norma-norma yang berlaku. Ingat, kalian ini anak remaja cenderung sekali ya labil emosinya, cenderung sekali gampang terhasut, terpengaruhi oleh orang lain, terutama oleh teman sebaya kalian. Nah, sangat penting sekali bagi kalian untuk menjaga yang namanya diri kalian sendiri, menjaga agar kalian tidak terprovokasi, agar kalian tidak ikut dalam suatu tindakan kriminalitas di luar sana maupun seks bebas. Jadi jangan sampai kalian terjerumus ke dalam apa namanya, ke dalam kegiatan-kegiatan yang negatif. Karena apa? Karena perjalanan kalian ini masih panjang, Dek. Jadi kalian itu masih ada nanti setelah kuliah kalian mau ngapain. Sudah bisa kalian pikirkan dari sekarang. Nah, kalian kuliah nanti mau apa? Apa yang perlu kalian kejar? Cita-cita apa yang ingin kalian gapai? Nah, jadi kalau kalian menghabiskan masa muda dengan sia-sia, ya kan, menjerumuskan diri kalian ke dalam lingkungan yang tidak baik gitu kan, meniru kebudayaan yang jelek, nah nanti yang rugi kalian juga gitu. Karena Ibu sudah merasakan di posisi kalian ya dulu kalau bisa di flashback di kelas balik, Ibu akan memperbaiki beberapa pola pikir Ibu yang salah. Dulu mungkin terlalu santai, tidak membuat target-target nih 10 tahun kemudian Ibu pengen jadi apa nih. Jadi ada memang beberapa yang penyesalan yang terjadi pada masa sekarang ketika masa yang dulu itu tidak Ibu manfaatkan dengan sebaik mungkin. Jadi kalau bisa itu memang harus kalian manfaatkan dengan sebaik mungkin. Ya, coba ciptakan pribadi yang positif, pribadi yang tangguh, ya, pribadi yang memiliki kompetensi-kompetensi untuk mencapai cita-cita kalian nanti. Oke, terus selanjutnya adalah yang ketiga faktor sekolah nih. Bukan hanya sekolah ya, kalau kalian ini diaplikasikan seperti faktor
di kampus ya, dalam kegiatan kampus. Nah, faktor yang dipandang berpengaruhi dalam pembentukan kepribadian anak ini seperti iklim emosional kelas, ruang kelas, dan guru. Kalau sini kan harus dosen ya. Nah, jadi bagaimana tuh sikap ruang kelas, bagaimana sikap dosen terhadap penyampaian materi-materi kuliah yang diberikan, apakah penyampaiannya terlalu monoton, terlalu begitu-gitu saja, membuat kalian bosan, sehingga yang awalnya pelajaran yang mudah terlihat tidak menyenangkan gitu ya. Nah, karena itu tadi ya faktor pembawaan emosional di kelas ruangannya seperti itu. Nah, yang kedua adalah disiplin yang otoriter cenderung mengembangkan sifat pribadi siswa yang tegang. Nah, jadi terlalu mungkin di dalam kelas itu dibawa suasana yang terlalu otoriter, terlalu tegang, tidak boleh mahasiswanya salah ya. Tidak ada tidak ada negosiasi khusus ya bagi kesalahan mahasiswa, tidak seperti itu. Nah, ya jadi juga harus memang yang paling penting adalah sebenarnya kalau dari faktor sekolah ini adalah hindari kegiatan bully-membuli gitu ya, bullying. Nah, jadi tidak boleh. Kenapa? Karena memang tidak ada manfaatnya. Ibu jelaskan lagi itu semua kegiatan yang tidak ada manfaatnya sama sekali. Oke, lanjut ke pengaruh kepribadian menurut teori Big Five. Nah, di teori Big Five ini kalian nanti bisa buka linknya. Di sini ada link Ibu tautkan link. Di sini nanti kalian bisa lihat video yang Ibu share. Videonya kalian pahami, nanti kalian akan Ibu memberikan tugas kalian untuk mendeskripsikan maksud dari video-video tersebut dan apa maknanya bagi kehidupan kalian gitu ya. Apa makna dan manfaat bagi kehidupan kalian ketika kalian menerapkan pengaruh-pengaruh kepribadian menurut teori Big Five tersebut. Nah, oke, di sini ada yang ke-55 faktor pembentukan kepribadian. Oke, di sini dari tadi Ibu terus jelasin, ini kalian juga masih bisa baca, ini faktor pembentuk kepribadian. Sampai di sini ada yang mau bertanya, silakan satu pertanyaan aja. Ibu rasa di sini hampir sama seperti yang tadi ya, faktor pembentuk kepribadian biologis, ada geografis. Di sini juga ada faktor psikologis dan faktor budaya. Nah, jadi kira-kira ada yang ingin bertanya? Baik, Bu, saya ingin bertanya, Bu. Oke, sebutkan namanya siapa yang bertanya? Nama saya Permata Kairani Damanik, Bu. Iya, silakan Permata, pertanyaannya. Jadi saya ingin bertanya tentang tadi tindakan bereaksi berlebihan. Jadi selain bertindak sewajarnya, Bu, bagaimana mengatasi tindakan bereaksi berlebihan atas kemenangan atau kegagalan, Bu? Baik, terima kasih pertanyaannya ya. Jadi kalau tadi kan ada Ibu bahas tentang tidak usah bereaksi berlebihan baik dalam kemenangan atau kegagalan. Cara mengatasinya maksudnya adalah ya kita memang harus bersikap sewajarnya aja gitu. Jadi nggak perlu memang sesuatu yang kalau gagal itu jangan sampai kalian menangisi terlalu mendalam, menghayati ya kan. Jadi nanti ujung-ujungnya banyak hal-hal yang negatif masuk ke pikiran kalian. Tahu-tahu nanti kalian bisa-bisa aku tidak pengen hidup lagi di dunia ini karena sudah terlalu gagal. Nah, gagal dalam hal misalkan dalam hal akademis dan dalam hal yang lain gitu kan. Kalau terlalu kita hayati, nanti jatuhnya jadi banyak pikiran-pikiran yang negatif gitu kan masuk ke dalam pikiran kita. Jadi memungkinkan untuk membuat tindakan-tindakan yang negatif pula. Mungkin aja
mau pengennya jadi putus sekolah, tidak punya semangat lagi, mau putus putus harapan untuk melanjutkan perkuliahan kalian gitu kan, mau jadi pengangguran aja. Nah, sekarang banyak loh yang kalau terlalu mendramatisir kegagalan tadi. Jadi makanya dibilang tidak boleh bersikap yang berlebihan, harus yang sewajarnya aja karena menghindari nanti hal-hal yang negatif itu masuk ke dalam pikiran kita. Begitu pula sebaliknya. Kalau terlalu menggebu-gebu, terlalu hiporia, berlebihan, takutnya nanti untuk next selanjutnya ketika mengalami kegagalan, maka dia akan shock gitu ya. Dirinya akan shock gitu, tidak menerima kenyataan. Nah, jadi memang alangkah lebih bagus segala sesuatu itu adalah boleh melaksanakan euforia, boleh merasakan kesedihan, tetapi memang masih dalam konteks yang sewajarnya aja. Dan untuk cara mengatasinya, ya balik lagi kita harus mampu mengendalikan diri kita sendiri. Belajar untuk berpikir positif. Apa makna dari kegagalan dan apa makna dari keberhasilan dalam diri kita? Karena kita pun berhasil bukan berarti harus berhenti kan, harus tetap belajar, harus tetap meraih apa yang pengen kita raih ke depannya itu untuk diri kita sendiri. Kira-kira seperti itu jawabannya, apa bisa dipahami, Permata? Oke, baik Bu. Terima kasih Bu. Baik, terima kasih. Ada lagi yang ingin bertanya? Berhubung ini nanti waktu Zoom kita sudah mau selesai, Ibu ingatkan kembali untuk tetap membaca topik kalian, tetap mengisi post-test dan pretest. Nah, kalau ada sesuatu yang tidak kalian pahami, boleh chat Ibu secara personal ataupun kita bisa diskusikan di forum diskusi kita. Ya, forum diskusi di situ ada, nanti akan Ibu balas forum diskusinya. Oke, sebelum mengakhiri kelas ini, ada yang ingin berdiskusi nggak tentang pembentukan kepribadian baik dalam sekolah maupun dalam lingkungan masyarakat dan keluarga? Kira-kira punya pengalaman yang buruk nggak dalam lingkungan sekolah kalian dulu atau yang sekarang ini kalian lingkungan perkuliahan? Berhubung karena COVID ini kita belum pernah ketemu ya tatap muka, jadi keadaan kelas langsung juga pasti belum pernah gitu ya. Bagaimana dengan sekolah dulu, bagaimana pembentukan kepribadian yang kalian rasakan? Ada yang mau sharing? Oke, nggak ada yang mau sharing session di sini? Oke, baik. Kalau begitu, hari ini Ibu akhiri sampai di sini. Ibu sudah absensi kalian satu persatu. Ibu ingatkan kembali untuk mengisi post-test dan pretest. Kalau ada yang ingin ditanyakan, boleh chat di forum atau chat personal Ibu. Dan tetap jaga absensi kalian, jangan absensi lebih dari 4, karena itu akan mengganggu untuk UTS dan UAS nanti kalian tidak bisa Ibu input nilainya karena memang secara otomatis terblok di sistem. Oke, sampai hari ini sampai di sini dulu ya untuk materi hari ini ya. Oke, sekian dari Ibu. Selamat pagi semuanya. Terima kasih. Selamat pagi Bu. Pagi Bu. Pagi, Bu. Selamat pagi, Bu.